Pak King David, betul atau betul perkataan saya? Yes. Tidak ada murid itu bunuh-bunuhan untuk menggantikan posisi Yesus. Nggak ada. Nggak ada. Rebutan-rebutan khilafah, katakanlah begitu. Ada nggak? Nggak ada. Beda. Karena apa? Yesus memuridkan. Dan memuridkan itu berdasarkan teladan. Di sini hadir Bapak kita, Bapak Heri Jenderal Ikim. Shalom, Bapak. Ya. Lanjut. Mau nyanyi saya. Iya, luar biasa ya. Yesus, wah ini kata-kata yang saya ingat ketika saya pertama sekolah. Saya bukan ke sekolah Alkitab khusus penggembalaan ya, tapi sekolah misi. Yesus mencari murid bukan orang beragama. Jadi mentor saya, pendiri sekolah misi di mana saya sekolah, namanya Bambang Budianto. Kemana engkau pergi? Yang pertama dicari satu, murid. Itu. Lalu, kemana engkau pergi? Kamu jangan berpikir pulang. Berpikirlah bahwa kuburanmu di situ. Itu yang membuat saya totalitas, Pak. Pertama, cari murid. Bukan cari sekedar jumlah menyenangkan, saudara. Maka dari itu, penggembalaan yang model begini tidak akan kurang populer ya, dalam arti menggembleng jemaat betul-betul jadi murid, ngerti, belajar eksegesis, ya bukan sekedar saya belajar loh tentang bagaimana pelayanan dengan konsep bintang 5, bagaimana segala macam pembiayaan itu. Tetapi saya memilih dengan pola Yesus, yaitu pemuridan. Yesus fokus kepada 12 murid, betul ya Pak Raymond? Nanti ada 12 plus 1, 12, 12, dan seterusnya. Nah, itu jauh lebih efektif dan efisien mencari murid. Dari 12 itulah dia menggoncang dunia. Dan saat ini dunia kadrun keteteran gara-gara hanya 12 murid. Dan yang luar biasanya, pasca Yesus naik ke surga, menurunkan Roh Kudusnya, Pak King David, betul atau betul perkataan saya? Yes. Tidak ada murid itu bunuh-bunuhan untuk menggantikan posisi Yesus. Nggak ada. Nggak ada. Rebutan-rebutan khilafah, katakanlah begitu. Ada nggak? Nggak ada. Beda. Karena apa? Yesus memuridkan. Dan memuridkan itu berdasarkan teladan. Gitu loh. Oke? Teladan. Nah, ini nempelak Pak Jos Gunawan. Yesus mencari murid, bukan orang beragama. Orang beragama belum tentu bertuhan, itu udah cukup populer kalimat ini ya. Orang beragama itu banyak yang nggak bertuhan loh Pak. Kalau orang bertuhan, dia lebih kepada manusia batiniahnya. Setuju nggak? Amin. Tapi kalau agama yang diciptakan oleh manusia lebih fokus kepada syariahnya. Hal-hal luariahnya, bukan batiniah. Berpakaiannya, jasmania, bukan ya luariah. Pak. Jangan dibantah Pak, luariah Pak. Betul nggak Pak? Ya. Nah, supaya kelihatan bahwa pendoa gitu, jidatnya dijedot-jedotin supaya hitam. Gitu. Ini aja Pak, suruh tato aja Pak. Kalau saya tato 13 ya di jidat. Pak, ini serius loh. Ini bukan fitnah ya. Saya ketemu sama orang, lagi ngomong itu dia pakai apa ya, jari tengahnya, tetapi pas di apanya gitu, jidatnya tuh diusek-usek pakai jarinya Pak. Tetapi bagaimana ya cara saya mau menjelaskan ya? Ya, saya tahu. Saya ngerti yang Pak Heri ngomong. Saya paham. Ngerti ya? Jari yang di kepala. Ya pakai ininya Pak. Ya, betul. Pakai ininya. Itu saya paham. Usek di kepalanya. Usek. Diusek-usek di apa? Di jidatnya. Kenapa kalau ngomong kok dia jadi kebiasaan Pak? Usek. Oh, supaya hitam. Nah, itu manusia beragama Pak. Tato saja. Nah, ya beda sekali. Nah, saat ini kita juga harus perlu ini juga ya, orang Kristen juga ayo bersatu. Bersatu itu bukan menjadi sama. Beda-beda menjadi satu. Ayo fokus kepada
esensi kekristenan. Itu yang saya tekankan, Pak. Esensi kekristenan itu yang penting. Kalau enggak, kita nanti ribut hal-hal yang akan digoreng oleh dunia kegelapan, Pak. Mereka paling suka perbedaan. Karena ketika saya jadi saksi ahlinya di MKC, saya mengatakan, loh, beda itu bukan musuh. Mereka diem loh, Pak. Iya. Beda bukan musuh. Karena kebanyakan mereka beda dianggap musuh. Hati-hati dengan kita juga. Kita sibuk dengan debat-debat sudut pandang, presuposisi. Mari, saudara, kita lihat pada esensinya. Yuk kita perhatikan. Pak King, kalau makan jeruk, cara Bapak gimana, Pak? Boleh? Ya, jeruk. Jadi kalau kupas. Makan jeruk, kebiasaan Bapak gimana, Pak? Jadi kupas. Kupas, makan ya? Iya. Iya. Sama, saya kupas, makan. Kalau ini manis, udah tak kunyah-kunyah, kecuali bijinya tak buang. Kalau manis kadang-kadang ditanam, siapa tahu tumbuh. Terus sampai ampasnya tuh tak telan, Pak. Iya. Ya. Tapi mungkin Pak Jos Gunawan atau Pak Raymond kunyah, isap, telan sarinya, lalu buang ampasnya. Kalau saya tak telan, kalau itu enak. Kalau istri saya lagi, Pak, dikupas, lalu sampai ininya dikeluarin loh, Pak. Serat-seratnya ini. Serat-serat. Waktu seratnya yang penting, Pak. Dan kulitnya dimakan nggak, Pak? Kulitnya dimakan juga nggak, Pak? Oh, istri saya kan kambing, Pak. Jadi durian dimakan. Iya. Itu sampai ininya bersih sekali, itu dibuang. Lalu kalau dimakan langsung, kalau makan langsung ini ditelan, diisap-isap, lalu buang ampasnya. Tapi mungkin kalau Pak Jos potong ini, lalu diperas, lalu kasih ini ya, langsung minum gitu ya. Tetapi ada juga pakai juicer, Pak. Wow, pakai alat juicer. Tapi inti dari makan jeruk itu apa sih? Esensinya apa, saudara? Yang dituju dari orang, apalagi tahu kesehatannya. Apa? Vitaminnya, Pak. Oke? Setuju nggak? Ya. Setuju. Nah, sekarang kita di gereja apapun, pendeta manapun, pandangan yang bagaimanapun, esensinya itu apa? Yesus Tuhan. Nah, kita ribut kepada perbedaan-perbedaan preposisi, saling menyesatkan. Ini sedang terjadi nih, Pak. Saya tidak sedang membela seseorang gitu, bukan ya. Tetapi mari saya ajak untuk dewasa. Ini adalah kekristenan awal-awal gereja, Pak. Abad pertama, kedua. Lalu kedua, ketiga, gereja menguasai negara. Nah, lalu perkembangannya, Pak, terjadi perpecahan doktrin. Itu adalah masa lalu, saudara. Kemudian ada yang punya warna kuning menuju ke sana. Lalu ada lagi punya pandangan lagi Pentakosta misalkan menuju ke sana. Sama-sama, Pak. Ya. Lalu ada lagi yang merasa melanjutkan rasul-rasul, ada lagi yang ke sana. Inilah warna-warni kita, saudara. Warna-warna kita yang tidak bisa kita tolak. Tetapi sebetulnya bagaikan jeruk tadi, ujung-ujungnya menuju kemana sih? Ujung-ujungnya, ayo jujur, ujung-ujungnya kita tuh sama. Yaitu kita mengakui Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian ujung-ujungnya kita sama-sama mengakui Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita mengakui bahwa akan ada second coming, Tuhan akan datang kembali. Intinya di situ, keselamatannya di dalam Yesus. Hanya saat ini untuk menuju ke sana, kita tuh punya keberagaman penafsiran dan seterusnya. Jadi inti dari semuanya itu, saudara, kita jangan saling hadar satu dengan yang lain. Oh, ini salah, aku yang paling benar. Padahal mereka semua sedang menuju kepada satu hal yang sama. Nanti menuju langit baru, bumi baru. Ada yang nggak setuju, tapi intinya kita juga akan sama-sama ketemu Yesus dan lain sebagainya, gitu kan? Kira-kira
Ini masuk akal nggak, Pak King David, Pak Jos? Masuk akal, Pak. Saya punya prinsip juga. Pak King David aja cara menyebutkan beliau Elohim, saya nggak mempermasalahkan mau Elohim mau Allah. Tetapi ingat, ini King David, ya, ini Harry, ini Jos Gunawan, Gigi, ini Raymond Mantik dan lain-lain. Tapi lihatlah kami bisa bersatu, saudara-saudara. Please deh, nggak usah saya ngomong King David salah, ini salah, ini salah. Sombong yang minta ampun. Nah sekarang lalu ujung-ujungnya apa saudara? Nih, para pengkritik satu dengan yang lain ya, perhatikan. Nih ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lalu Yohanes juga mengatakan hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi saya kadang-kadang prihatin dan saat ini saya lihat begini, dia sedang melayani Tuhan, hanya presuposisinya sudut pandangnya berbeda dengan kamu, lalu kamu menyesatkan. Saya juga punya perasaan bahwa ini benar pandangan saya, tetapi saya menghargai yang lain. Saya menghargai Reform, saya menghargai Pentakosta, GPI, GSKI, GSJ dan lain sebagainya, karena sama-sama sedang melayani Tuhan. Mari hasilkanlah buah. Jangan sampai ya saudara, ada yang sedang dihajar habis-habisan. Wah, setiap kata dipotong. Dan saudara, saya melihat sebuah ciri khas orang sok berlagak tahu, rata-rata kurang mau belajar. Bahkan kurang sekolah. Dan dia menghajar orang-orang yang sekolahan. Tetapi ada juga orang ke sekolahan sombong tuh ada, saya tahu saudara. Doakanlah saya supaya saya nggak seperti itu. Orang-orang itu saudara, maunya yang TikTokan 1 menitan, 5 menitan, atau maksimal 15 menitan. Suruh ikut webinar, 1 jam, dengar. Dia nggak tahan. Karena maunya ngomong. Hati-hati. Mari kita belajar. Kalau ada orang dianggap sesat dan saya tertarik ingin belajar benar atau tidak, biasanya saya tonton detail, saya cari waktu khusus, saya tonton baik-baik. Kalau saya tidak bisa membantah secara eksegesa, saya harus akui dia dipakai Tuhan. Walaupun ada beberapa statementnya saya kurang setuju. Jadi seperti itu saudara ya. Sehingga engkau murid. Banyak orang nggak mau jadi murid, maunya jadi guru, ngoceh sana, ngoceh sini. Padahal dia belajar ngopi-ngopi hanya TikTokan yang 1 menitan, 5 menitan, udah ngoceh. Udah menghujat-hujat hamba Tuhan yang diurapi. Sementara yang dihujat itu ya, doa pagi saja Pak King David. Doa pagi sampai sekarang, minggu sampai minggu, itu rata-rata 5.000 yang ikut doa pagi. Haleluya. Nah yang dokter itu yang para pengkritik yang lain Pak. Wah hebat. Tidak bisa. Doa pagi itu kan paling kurang di apa ya Pak? Kurang hobi ya. Hobinya kan yang debat, yang kupas-kupasan. Hati-hati saudara. Philip Manova ya karena dia bukan sinode dengan saya ya saya tidak membela dia. Itu dokter Pak kepanasan semua karena dia ngadakan baptisan massal. Walaupun saya juga mengkritik Van Manova ya, kalau namanya ekumeni ya nggak usah bahas itulah, bahas pertobatan aja. Tetapi Anda yang merasa benar dengan baptisanmu, Philip Manova dalam waktu nggak sampai 1 jam khotbah bertobat, baptis, ribuan orang minta dibaptis. Ada apa dengan pengajaranmu? Berarti nggak masuk. Betul nggak Pak? Malu lah. Tetapi bikin konten, bikin ini mencuri jemaat. Loh, kalau Anda tidak bisa menggembalakan dengan baik, hanya menanamkan fanatis, maka Tuhan akan mengganti dengan gembala yang lebih baik dari kamu. Ayo, apa enggak? Pusing kepala. Setuju. Iya, saya cari murid, saudara. Loh, di tempat saya, Pak, saya ini kan masih merintis dan identik dengan merintih, Pak. Ada gereja modern, gereja Philip Manova bangun gede, Pak. Wih, luar biasa. Bagaimana ya? Bagaimana Tuhan memberkati mereka? Saya berpikir begitu. Bagaimana ya kok bisa orang, padahal kalau bicara soal teologianya, saya punya kritikan, tetapi saya melihat dia dipakai Tuhan loh. Iya. Oke? Hargai. Mari, penutup dari saya belajar dari Gamaliel.
para pengkritik satu dengan yang lain, terutama mengkritik hamba Tuhan. Erastus dihajar, Philip Mantova dihajar, Stephen Tong dihajar, apalagi gereja Katolik dihajar. Loh, kamu tuh sopo? Kamu tuh siapa? Gitu. Ingat ya, kesatuan tubuh satu itu bukan berarti sama, tetapi beda, saling menerima. Belajar dari Gamaliel. Anda yang mendengar ya, si A kritik Erastus, si B kritik si Philip Mantova, ini ya, Philip Mantova dan lain-lain, ini yang lagi viral ya. Cek and recheck jemaatnya dia kayak apa? Cek and recheck pelayanannya kayak apa? Dari buahnya lah lihat orang itu. Loh, ukuran besar bukan sebagai ukuran, bukan. Tetapi lihat mereka sedang melayani Tuhan. Kamu hajar-hajar. Padahal presupposisi kita hanya beda saja. Hanya beda di sini. Mampu nggak? Saya yakin orang-orang itu nggak mampu menerima yang ini, Pak. Nggak mampu. Nggak mampu. Bahwa kita itu sedang menuju kepada kerajaan Allah. Hanya warna kita beda, bendera kita beda. Kecuali dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu lain. Tetapi kalau hanya ngomong, oh Yesus ketika turun 100% manusia begini-begini, itu presupposisi. Tonton detail, please. Terus ujung-ujungnya apa? Ternyata Yesus yang dimuliakan dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tutup mulut. Belajar dari Gamaliel. Gamaliel mengatakan apa? Jangan kamu apa-apakan orang itu. Sebentar ya, semoga ketemu. Ini saya berasap-asap nih, Pak. Gamaliel. Saya berasapnya bukan kepada kadrun nih saat ini, tapi kepada Kristen-Kristen yang berlagak tahu. Nah ini, Gamaliel ini luar biasa. Apa yang dia katakan, saudara? Hai orang-orang Israel yang mau menganiaya siapa ya? Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama. Nasihat Gamaliel. Jadi mereka memberitakan Yesus. Ya. Lalu Gamaliel ini, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini, rasul-rasul Allah. Anda ya, yang sedang menghakimi para hamba Tuhan, ketua-ketua sinode, apapun gerejanya, kecuali gereja setan, yaitu apa? Dia ngaku Kristen tapi tidak mengakui Yesus Tuhan, itu setan. Itu jelas. Tetapi kalau warnanya beda, tapi sama-sama mengakui Yesus adalah Tuhan, lalu penjelasan tentang Tritunggal terutama, itu hanya beda konsep. Perhatikan baik-baik. Dulu, ada juga orang si Thaddeus, muncul Thaddeus yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang mengikuti, tetapi ia dibunuh dan tercerai-berai seluruh pengikutnya. Ya. Sesudah dia pada waktu itu pendaftaran penduduk, muncullah Yudas seorang Galilea yang menyeret banyak orang. Jadi intinya dulu muncul kok orang-orang terkenal yang lagi viral, terkenal kok. Tapi gini loh. Dan saat ini, kalau ini kan dia secara umum. Nah saat ini, kalau ada orang sedang memberitakan Yesus, lalu pandangannya beda dengan Anda. Tapi pengikutnya banyak, doa pagi aja ribuan, saudara. Dibanding para pengkritik-pengkritik itu nggak laku, saudara. Perhatikan ini, apalagi sama-sama nyembah Yesus. Jangan bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan modar, lenyap. Setuju, Pak Gun? Setuju. Kalau itu pandangannya adalah pandangan manusia, udah lenyap, gak laku. Tetapi kalau itu berasal dari Tuhan Elohim, kamu tidak dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga kamu nanti bahwa kamu melawan Elohim dan nasihat itu diterima. Jangan kalah dengan orang Israel yang tegar tengkuk, saudara. Hati-hati. Orang-orang yang mengkritik, yang dikritik itu, Pak. Kenapa acuan saya doa pagi? Doa pagi itu kan sesuatu yang nggak laku, Pak. Sesuatu yang tidak menarik. Apalagi doanya cuma nyanyi geleng-geleng, angkat tangan, nyanyi geleng-geleng, nunduk-nunduk geleng-geleng. Lalu khotbahnya cuma 10 menit. Tapi yang ikut ribuan, Pak. Ya. Tetapi yang penuh bahasa roh, yang penuh doktrin segala macam, nggak selaku dia. Lalu sekolahnya itu bisa sampai 1000 orang murid. Gerejanya diberkati dan seterusnya. Dia dipakai luar biasa. Sama dengan yang lain. Please, saudara. Ya, hati-hati. Terutama Anda ya, yang nggak sekolah teologi ya,
Ya, YouTuber-YouTuber yang yang modalnya itu hanya artikel, TikTok, potongan-potongan YouTube. Please deh, ikuti nasihatnya Gamaliel. Banyak berdoa. Kenapa? Kita sama-sama menuju kesempurnaan. Kita sama-sama mengakui ini kok. Kita saudara. Amin. Amin. Saya harus berhenti, Ya. Pak. Kalau enggak, remote saya tak telan ini, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau yang saya lihat, Pak, ciri-ciri dari orang yang yang iri hati, ciri-ciri orang yang iri hati dan pemfitnah, Pak, ternyata dia itu tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Nggak ada buahnya. Iya. Skala saya Ayam. Pak, pernah pelihara ayam nggak, Pak? Nah, nggak pernah, Pak. Kalau pernah pelihara ayam di kombong ya di kandangnya itu. Nah, saya perhatikan selalu, Pak. Jadi yang ribut, yang kok ribut ke sana kemari, lompat sana, lompat ke sini, terus ribut itu ternyata dia yang tidak bertelur, Pak. Nah, yang bertelur itu dia itu konsentrasi, duduk tenang ya, menunggu telur itu keluar, Pak. Yang saya lihat. Nah, ini sama sekarang ini. Apa yang dikatakan Pak Heri itu betul. Ya. Apa yang dikatakan Pak Heri itu betul. Betul. Nah, betul. Baik, puji Tuhan. Keren Pak Jenderal Igin. Terima kasih untuk pengakuannya. Tolong nomor sepatunya nomor berapa? Saya jadi ingat King David minta bantuannya. Kalau bisa. Iya. Ini Pak. Ayat berapa Pak? 15 ya? Sabar Pak, jangan berbuih dulu Pak. Berasap itu Pak. Itu gara-gara Pak Heri berasap itu. Filipi 1 ayat 15. Dan 16. Ayat 15 dan 16 ya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Terus 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Wih, mantap ini. 18. Ini mantap ini, jawaban ini. 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, ini ketutup ini, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. 19. Karena aku cukup, tahu Pak. bahwa, cukup. Ya, cukup Pak. Ya. Jadi saudara, orang yang bisa memegang ayat ini Pak, hanya orang yang sudah dewasa rohnya. Setuju atau tidak, Pak? Iya, setuju. Bagus banget ini, Pak. Pas ini. Bukan saya loh yang bagus, ayatnya. Iya, ayatnya, Pak. Bukan Pak Heri. Maka dari saya. Kalau saya sih udah dari dulu, Pak, bagus. Itu pengakuan saya sendiri, Pak, karena belum diakui. Ya, sudah bagus. Ya. Kalau nggak saya tutup nih. Angel tuturan nih. Ayat ini, Pak, hanya orang yang dewasa yang mengenal Yesus dengan baik. Kalau masih serang-serangan, presuposisi, Pak. Nah, NKRI, terima kasih. Ada yang ngaku juga, Pak. Iya, betul, dewasa roh. Benar, Pak. Mereka melihat, mereka memberitakan Yesus. Ada yang dengan iri, ada ini. Bayangkan, yang iri dengki aja Paulus bilang, yo wis aku rapopo. Yang penting Yesus diberitakan. Nanti kalau mati, kalau dia salahkan modar, mati-mati, yo urusanmu dengan Tuhan. Kalau ada orang, nah ada hal yang lebih lagi, Pak. Ada yang lebih remeh-temeh, Pak. Oh, pastor style, jasnya aja 15 juta, ini ribut soal itu, kepo, orang-orang gosiper itu. Ya kalau saya, Pak, jujur ya, dulu saya pernah gini, ada hamba Tuhan, wah saya sampai akhirnya punya prinsip, wah aku harus mandiri, wes Tuhan, mati-matilah, hidup-hiduplah dalam Tuhan. Akhirnya sampai saat ini, Pak, nggak ada bisnis, nggak ada pemasukan tetap, dan nggak jelas, tapi Tuhan pelihara. Dulu, Pak, saya pernah minta bantuan sama pendeta kaya, gerejanya, Pak, suatu hari dia cerita gini, Her, tahu nggak, itu kaca di sana, itu 200 juta. Bikin kaca 200 juta, Pak. Mintain tolong.
2 juta untuk membangun apa gitu loh. Dia ngomong, oh kami lagi fokus ke intern. Bayangkan tuh. Tapi dia memberitakan Injil, Pak. Saya tahu motivasinya salah. Saya tahu banyak, Pak. Bisnis di balik gereja saya tahu. Tipenya bagaimana saya tahu. Tetapi saat ini saya belajar sama Paulus. Aku nggak apa-apa. Biar bagaimanapun dia memberitakan Injil. Ada orang bertobat kok. Ya. Insinyur Niko Nyoto Harjo itu, waduh kenyang bagaikan sampah dia. Tetapi tahu nggak 2012 saya ngelihat cek jemaatnya berapa Pak King David? 12.000 atau poin besar 12.000 atau berapa Pak? Sementara di SICC Sentul apa itu Pak? SICC Sentul International Convention Center. Wah, saya pernah di sana Pak. Untuk pertemuan pengerja saja seluruh Indonesia itu bisa belasan ribu loh Pak. Biar bagaimana dia dipakai Tuhan bos. Banyak orang bertobat di sana. Itu loh. Nggak popo. Nah, kalau toh dia salah motivasi, itu urusannya dia dengan Tuhan. Kalau Anda bisa negur langsung, jangan bikin konten, please. Bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud baik atau maksud dengan jujur, maksud palsu atau jujur. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Kalau bisa ngomong langsung, kan Tuhan ngajari tuh. Kalau negur 4 mata dulu. Kalau nggak bisa, baru dengan ada saksi. Itu pun di intern jemaat loh. Dan luar biasanya Paulus, Pak. Luar biasanya, luar ajaib. Ini lihat, tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Oke? Jangan sampai sama dengan Kadrun, saudara. Tanya, dijawab, klarifikasi, jawab, klarifikasi. Oh, nggak selesai. Hati-hati. Tadi sempat ngomong ya. Hati-hati Pak ya. Terima kasih. Open minded. Terima kasih. Halo, masih monitor atau pada tidur? Ya. Oke. Ya, monitor. saya negur sesama tubuh Kristus. Saya menegur sesama tubuh Kristus. Dari buahnya lah melihat orang itu. Kalau itu dari manusia, dia akan lenyap sendiri. Tapi kalau semakin dipakai Tuhan, semakin aduh. Dan hati-hati. Jangan takut dengan pendeta, YouTuber terkenal sekalipun seberani apapun. Kalau dikit-dikit klarifikasi, dikit-dikit serang sana, dikit-dikit jawab, intern yang saya maksud intern. Tapi kalau terhadap Kadrun harus dijawab. Itu adalah tugas apologetika. Oke ya. Tetapi kalau sesama kita saling serang. Terus kalau ada hamba Tuhan ya yang setingkat sinode, yang terkenal itu, terus dia dikit-dikit jawab, jangan takut, dia bela diri sendiri. Tetapi kalau ada hamba Tuhan yang sedang diserang, lalu dia akhirnya mengatakan, saudara-saudaraku, seluruh sinode, hamba Tuhan dan jemaat, tidak usah jawab, doakan, serahkan kepada Tuhan, hati-hati. Kalau dia serahkan kepada Tuhan, takut dengan orang ini. Tetapi kalau yang sibuk konfirmasi sana sini, biarin aja, dia membela dirinya sendiri. Ya, kalau dia konfirmasinya secukupnya, lalu selanjutnya dia serahkan kepada Tuhan, hati-hati. Tuhan turun tangan, pembalasan adalah aku. Wis, cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Shalom.